صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نفس لا تقنطي من زلة عظما إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم تابعين وهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa zuriyati wa ahli baiti summa ila Sayyidina Muhajir ila Muhammad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syahali bin Abdillah Baras wa Sayyidina Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad bin Musa bin Ahmad bin Jidan wa Sayyidina Musa bin Muhsin Al-Hamid wa Jami' Syadat Al-Abi Alawi thumma ila arwah wal ulama wa syuhada wa syolihin wa a'immatir rasyidin thumma ila arwah walidina wa syekhina wa mu'allimina wa zawil huquqi alaina ajma'in thumma ila arwah amwat ahli hadil musalla minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna allaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa rafa'ati fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadin muttasil ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi ulumi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhum. Yang sama-sama kita hormati pengurus daripada Mushola Mujahidin Bapak Haji Sudarsono, para hadirin jamaah, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul kembali walaupun suasana hujan, namun tidak mengurangi langkah kita dari rumah menuju mushola ini sekaligus untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan percikan air yang menetes di badan kita merupakan menjadikan suatu ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu bab yang ke-10 ya. Al-babul ashir fi bayani haqqil mar'ati ala zawjiha wa qatihi silatil arham. Al-babul ashir, al-bab itu ada alif lamnya, jadi dalam muqaddimah dalam mikrofnya itu jadi mubtada ya. Al-ashir jadi sifat nah ya. Fi harfun jar bayani jadi majrur, akid jadi mudhofun ilaihi wa huwa mudhof ya. Al-mar'ati mudhofun ilaihi kembali ala harfun jar, zauzi majrur, arha mudhofun ilaihi ya. Wa qatihi wa umur atau ngikut kepada apa itu akid ya. Jadi mudhof, silati jadi mudhofun ilaihi wa huwa mudhof lagi, alhami baru mudhofun ilaihi. Itu nyambung tuh ya. Itu yang namanya dalam kaidah bahasa Arab i'rab. Harus tahu, harus ngerti dikit-dikit ya. Kenapa barisnya dhamma, barisnya fathah, ada alif lam, itu harus tahu ya. Itu namanya kewajiban kita menuntut ilmu ya. Nanti sini jelaskan ya. Ini pelajaran kita malam hari ini yaitu bab yang ke-10 pada menyatakan hak seorang perempuan atas suaminya. Nah, ini beneran wani pun nih. Hiburan itu ada. Ali kamu tuh ya. Pas banget hiburan ngumpul. Ya. Ya, pas banget bang nih. Ya. Nah, apa sih haknya si perempuan atas suami ya? Dan juga orang yang memutuskan berkasih-kasihan dengan segala keluarganya. Jadi putusin keluarga, memutuskan tali silaturahmi terhadap keluarga ya, terutama keluarga kepada istri atau suaminya ya. Nah, telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula wajib atas laki-laki. Nih kita ada nih kitab nih ya. Laki-laki mengajarkan segala keluarganya dan ahlinya. Nih ya, keluarga kita nih. Kan dalam Al-Quran kan ada tuh, ya ayyuhallazina amanu
ku anfusakum wa ahlikum wa quluhan nasu wal hijarah. Oh idah. Itu hafal kitabnya. Udah hafalin. Nah, ini dia yang beratnya nih. Ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, hai orang-orang yang beriman. Ini khitab nih. Kita kan orang yang punya iman dipanggil langsung oleh Allah. Lain dengan manusia, ya ayyuhan nas, itu wahai manusia umum sifatnya. Ini ayat turunnya di kota Madinah. Kenapa di kota Madinah? Karena Madinah udah banyak orang yang beriman waktu di zaman Rasul. Nah, kalau ya ayyuhan nas berarti turunnya di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya. Kenapa turun di kota Madinah pada Mekah? Karena kebanyakan di kota Mekah itu menjelaskan kebanyakan tentang akidah. Kalau di Mekah. Dan ini ayat ya ayyuhan nas karena sifatnya banyak orang kafir yang belum pada beriman. Makanya turunnya di kota beda. Ya kalau di Madinah orang yang beriman. Nah, kenapa dipanggil kita? Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah, peliharalah dirimu, diri kita dulu. Jadi kalau kita nasihatin orang, diri kita dulu jaga, pelihara. Pantes kan dia nasihatin begini. Udah cukup belum bisa ngomong begini. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Ya. Wa ahlikum, dan keluarga mudah dari api neraka. Ini semua pasti masuk yang namanya api neraka. Api neraka itu kalau yang sekarang kebakaran di rumah kita itu hanya api yang keluar selubang jarum. Selubang jarum dia kecil banget. Itu api yang ada ratusan rumah yang kebakar. Itu api yang keluar dari neraka selubang jarum. Loh habis banget rumah. Bagaimana nerakanya? Makanya kita disebutkan ku anfusakum, jagalah keluargamu dan dirimu. Ya. Emang ada apa sih di neraka? Ya itu dah banyak dah teman-temannya dari setan, iblis, batu, darah, nanah, macam-macam dah kumpul di situ. Ya. Nah, seperti tadi Jumat saya jelaskan tuh di hari Jumat, itu memang makanan-makanan orang-orang yang berdosa itu seperti minyak yang mendidih. Kalau dia minum hancur dia punya mukanya. Ya. Dan apabila dia minta minum dikasih tuh Allah, tapi minumannya yang bisa menghancurkan semua tulang-tulangnya. Tuh, ya. Nanti juga mereka rasain dah. Ya, kita termasuk dalam kubur yang serem banget lagi ya. Ada yang ngerasain belum? Ya, dalam kubur aja itu kita masuk ke dalam kubur lubangnya aja ya, nggak jawab kita ngerasain dah. Lain, masuk itu injek udah lain. Ya. Bagaimana kalau udah masuk orangnya lalu ditutup dipendam, gelap banget. Gelap. Udah gelap sempit lagi. Udah sempit tutupin pakai papan lagi. Makanya kita tuh ya wajib ya pulang ke Sukabumi tinggal di balik papan. Ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, pokoknya pulang ke bumi. Di mana tinggalnya? Di balik papan. Berarti dinding. Udah segitu dah. Mau gede banget kan? Nah kita begini aja nih kalau siang walaupun ada AC keluar aja pintu gerah nggak? Gerah banget. Bagaimana di dalam kubur yang udah gerah? Tuh kalau mulai duduk maghrib, nah datang yang namanya binatang tuh. Ngapain? Makanin daging-daging kita gitu.
tulang dimakani, hancur semuanya. Makanya kalau lihat kuburan yang udah lama ada orangnya kemana itu? Ayo jawab. Nah, Pipul gede banget, habis ke Pipul. Ya, kagak ada di dalam kubur di tanah. Kemana itu orangnya? Masya Allah. Ya, makanya kalau ada orang yang meninggalnya bagaimana? Itu mau usah diributin lah. Ada yang kebom, ada yang hancur, mau usah diributin. Ada yang ditinggalkan tenggelam dalam laut. Nggak usah, itu jasadnya. Rohnya mah tetap kembali kepada Allah. Nanti ditemuin lagi ke antara roh dan jasadnya utuh nanti. Itu dalam Quran jelasnya sih. Wa darabana masalah wa nasya khalqa qala ma yuhyil izama wa hiya ramim. Ya, tulang-tulang udah hancur kayak begini, nanti dibulatin lagi, diutuh lagi. Nah, ketukar wajahnya pula. Ya, karena ketukar wajahnya wajah si ini si kagak, kali ketukar pulang pikir ketukar kagak pula. Ya, rohnya pasti ditemukan kembali. Ya, nah terus ya, jadi begitu tuh disuruh jaga diri kita dan keluarga dari api siksa neraka. Nah, bermula wajib atas laki-laki, yaitu ya kata Nabi, mengajarkan segala keluarganya akan tertib tentang cara bagaimana mengambil air wudhu. Nih, sekarang udah masuk pelajaran fikih nih. Ini penting nih. Ya. Bagaimana cara mengambil air sembahyang atau air wudhu. Dan niat tayamum harus ngerti. Ya, ini harus kita ajarkan nih, mulai dari sekarang nih. Ya. Bagaimana cara mengambil air wudhu? Diajarin. Ya. Nah, kalau kita ngambil air wudhu, itu ngebuangnya kalau kita berkumur, itu jangan ke depan kaki yang kanan, kaki yang kiri buangnya. Ya. Kita kan enak banget tuh kalau berludah lagi naik kendaraan motor berludah, kena mobil lewat, marah nggak? Ayo, rasanya. Mestinya gimana? Nih kita naik motor pegang di sini nih, di sebelah kiri depan kita. Ya, ada. Bukannya ke kanan. Begitu juga kita ambil air wudhu, berkumurnya membuangnya di kaki yang kiri depan, bukan ke samping. Ya, kalau ke samping kena orang marah nggak? Ya, tuh itu satu. Kemudian cara berwudhunya. Nah, kalau kita berwudhu, nih saya contohkan nih. Jadi jangan begini. Ini makruh. Ya, makruh nih, ngambil tangan begini nih, ambil air berwudhu begini, nggak boleh. Mestinya tuh. Ya. Jangan begini, ini makruh. Ya. Kalau makruh berarti kita mendapatkan dosa di situ. Caranya tuh, ya. Nah itu baru kita berkumur, buangnya ke kaki yang kiri. Kemudian kita basuh nih, wajah kita ambil air. Nah ini telinga tuh, ini yang main. Ini sela-sela mata harus kena dulu air mata, air wudhu. Kalau dia nggak kena, maka nggak sah sholatnya. Dari mana tuh basuh muka? Dari mulai tumbuh rambut sampai janggut, itu bagian wajah. Sampingnya nih pentil kubing, ya. Nih ini batas wajah. Nah, ini harus basah semua. Kalau nggak basah nggak sah. Ya, ini harus diajarkan nih istri, anak-anak kita. Makanya anfusakum, jaga. Makanya Al-Quran fawailul lil musallin, jangan sampai situ loh bacanya. Alladzina hum an sholatihim sahun, karena lalai apanya, sholatnya udah lalai, wudhunya nggak
Ini pondasi yang utama, wudu dulu yang diajarkan nih. Ya. Makanya kita nih kalau kemana-mana selesai mau berangkat wudu, batal wudu lagi, buang air kecil wudu lagi. Ya. Mulazamahkan air wudu. Ya. Nanti kalau kita mulazamah biasakan air wudu, itu nanti wajah kita berseri-seri nanti di hari kiamat. Ya, tapi kalau orang yang jarang wudu, nggak kena air wudu, mukanya seram dan geram. Ya. Nah, terus ya. Nah, itu diajarkan cara sholat ambil air wudu. Dan niat tayamum. Tayamum juga harus diajarkan. Kalau nggak ada air, berarti tayamum. Tapi kalau masih ada air nih di gelas, ya, kita bertayamum, batal tayamum kita. Kita lihat di kabar air nih, kita tayamum ambil aja dari tembok nih. Ya, kita aduk tangan kita, kalau kita tembok, ambil, mau sholat, ada air di aqua di gelas, batal tuh tayamum kita. Ya. Harus pulang, kita harus ambil air wudu karena masih ada air. Kalau musafir gimana? Musafir, contoh airnya persediaannya terbatas gitu. Sedangkan dia mau wudu, kan kalau ngeliat air kan nggak boleh nggak sah tayamum. Itu gimana berarti? Kalau musafir, dia tayamum. Terus ngeliat air. Air ini kan buat diminum, kata. Namanya orang musafir kan sering kehausan, kekurangan makanan terus segala macam. Dan kan kalau dipakai buat wudhu tuh air jadi sayang-sayang tuh hukumnya gimana gitu? Karena yang diutamakan yang mana? Iya, minum atau tayamum? Apa wudhu? Kalau andai kata dia haus, wajib minum. Nah, tapi kalau minumnya kagak, itu yang diutamakan wudhu. Ya, walaupun Nabi aja mandi janabah airnya segini. Bagaimana caranya? Kalau kita segini cukup nggak mandi? Nah, ayo. Ini Nabi. Bagaimana caranya? Nabi bukan mandinya di kuyur begitu. Diambil air, siram nih air, percikin, busuk. Ya, bukan yang mandi segini. Kalau mandi segini memang nggak cukup, tapi Nabi bisa kok cukup. Nah, itu caranya. Kalau tadi kita bilang kalau musafir bagaimana? Kalau memang airnya itu mencukupi untuk wudu, ya. Dan Nabi airnya cukup buat mandi. Masalah orang sekarang. Cukup nggak boleh. Nabi Minum aja nggak cukup mandi. jangankan untuk mandi, kan itu cebok aja susah. Ya. Nabi sibuk. Betul. Ya kalau dulu kan kita pernah ngerasain lagi ya. Zaman-zaman tahun 60-an kali itu, tahun 70-an tuh masih susah air. Orang masih wudu itu ambil buang air besar itu kan pakai batu dulu. Kalau batunya keras, nah itu pas kalau enggak daun pohon kan dulu begitu. Diajarin orang tua kita dulu. Ya, ingat nggak tuh? Ngalamin nggak? Ibu nggak ngalamin pun. Nggak ngalamin. Ya. Iya kali ngalamin nih. Ya. Lahir tahun 90. Ya. Tuh. Gitu ya. Nah, dalam diajarkan tayamum. Nah, kalau tayamum caranya ini mentokin tangan, kalau mentokin, aduk, baru kita usap, aduk, ya, ambil lagi, atau baru, nah, udah selesai. Itu untuk tayamum, ya, harus diajarkan itu. Tapi tayamum itu juga gampang itu. Kalau masih ada air, maka batal tayamum kita. Cuma kalau tayamum bedanya hanya untuk satu kali ibadah sholat, nggak bisa berulang kali. Kalau wudu biar berkali-kali untuk ibadah sholat itu sah. Tapi kalau tayamum enggak, itu bedanya. Itu harus tahu. Ya. Ya bol, berarti bol. Jadi kalau wudu kita udah sholat maghrib, mau sholat isya lagi nggak usah wudu, apa asal jangan
batal. Tapi kalau tayamum wajib. Habis sholat maghrib tayamum, sholat isya tayamum lagi kan. Ya, gitu ya. Nah, dan juga mandi janabah. Nah, ini mandi janabah pun mandi ada susah. Udah ngerti? Nah, saya tanya. Yang penting anak yang begini, ya. Mandi janabah harus tahu caranya. Ya. Pertama bersihkan dulu nih alat kelamin kita semuanya, bersihin. Ya. Udah bersih, baru kita disunahkan kalau bisa baca Bismillah, kemudian apa tuh? Ya, nawaitul ghusla li rafil hadasin akbar dan asghar. Ya. Nawaitul ghusla li rafil hadasin akbar. Ya. Parolillahi. Nah, kalau kita habis hubungan badan, anjamil badan. Harus tahu. Kalau nggak tahu, nggak sah ibadah kita. Enak. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia? Hah? Pakai bahasa Indonesia? Boleh. Kan bahasamu sendiri. Boleh saja. Ya Allah, aku niat mandi janabah jadi ada susah karena sah. Yang penting niat. Kalau nggak niat, nggak sah. Mati awak. Ya. Nah, udah niat ngapain? Nah, kita guyur tuh baru kita ambil air. Tapi kalau kita dekat kolam, kalau kamar mandi kita, jangan sampai air yang udah tersentuh di badan kita jatuh air itu ke kolam lagi. Maka air itu menjadi air mutanajis. Ya, kita mandi nih, kita mandi, air kemana makan najis itu semuanya. Jadi kalau kita ngambil air mandi, jauhan, agak jauh. Sahabat geser. Ya. Sahabat geser. Satu buyur nih bagian kepala, terus biar rata, biar airnya jatuh sampai di ujung kaki kita. Kalau nggak sampai di ujung kaki kita, nggak sah. Ini fikih. Ya, jangan digampangin hal-hal begini nih, bahaya ini. Nanti urusannya ke akhirat ini. Kalau pakai selang ada keselang tuh. Kalau ini keselang nih kalau di rumah. Nah, Kolam. Kita kadang-kadang pakai selang ambil wudhu. Terus kalau mau mandi kan kalau begini nggak apa-apa. Selangnya kita giniin ke atas kepala gitu. terus Ya kayak shower model gitu. ini kamu Nggak masalah kan? Penting jangan itu sesama masuk ke kolam. Iya, enggak. Ya, kalau kayak terakhir berarti nggak ada air yang mengampun situ kan, Nah. langsung ke Iya. atas, itu nggak masalah. Cuman harus rata. ya. Bagus itu. Kalau diguyur kan berarti basah semua. Nah. Tapi kalau misalnya pasti sini dong jatuhnya, nggak Berarti kemana rusak dulu. ya. Nah itu harus rata tuh nanti. Nah udah rata, berarti yang kanan, bagian kanan, Nah, ya di kanan nih. Habis kanan baru ke kiri. Satu, ambil lagi yang kepala, siram yang dua nih. Kanan lagi, kiri lagi, dua. Siram lagi 3 kali. Jadi 3 kali 3, 9 kali siraman. Kalau rapi harus rata. Habis caranya tadi tuh bersihkan dulu alat kelaminnya kita. Ya. Selasi baunya harus dibersihin dulu. Kalau nggak dibersihin nggak sah. Ya. Stephen Ibu. Tuh ya, itu masalah mandi janabah. Dan juga mandi haid. Nah ini bagi anak-anak kita nih, istri-istri kita nih, ini harus diajarkan nih. Ini saya kalau ngajar di sekolah fikih, saya keras banget ya. Dikata saya orangnya galak, yang galak, lebih baik saya galak di dunia daripada galak di sholat kan. Benar-benar tidak. Pak, anak kita boleh kita galakin sekarang Pak. Daripada kita nanti digalakin sama malaikat di sana, nggak ada ampunnya kita. Ya, maksudnya karena pendidik. Ya, nih anak-anak kita nih kadang-kadang waktunya, kan itu ada waktu-waktunya.
Ini kadang-kadang dimain-main sama dia nih, karena males. Kok kamu nggak sholat? Ya Pak, masih padahal udah selesai. Itu ada waktu-waktunya. Ya, ada yang 1 hari 1 malam selesai haidnya. Ada yang sampai 1 sampai 3 hari ada. Ada yang sampai 7 hari ada. Ada yang sampai 14 hari atau 15 hari, itu paling lama 2 minggu. Lebih dari 15 hari, bukannya darah haid lagi namanya, darah istihadah, darah penyakit. Berarti boleh sholat nggak? Boleh, bukan darah haid. Ini kebanyakan nih udah 15 hari, kalau kamu nggak sholat juga biasa Pak. Biasa apa? Masih haid. Udah berapa hari? Udah 2 minggu lah. Kelewatan. Ya. Nih anak-anak kita nih, anak-anak istri kita juga sama. Saking malasnya untuk sholat, kata alasannya masih haid, itu dosa itu. Ya. Nah ini harus kita tahu nih sebagai orang laki-laki, pemimpin harus lebih tahu. Ya. Apalagi kita lagi puasa. Dari pagi kita puasa nih. Pas kira-kira belum maghrib, tinggal 2 menit lagi. Berbarengan pas maghrib datang haid, batal nih puasanya. Jangan tanggung. Tanggung. Wajib tuh kodok. Walaupun tinggal 2 menit lagi, pas mau dipukulin datang darahnya keluar, batal. Jangan tanggung. Jadi harus tahu nih yang ini. Tanya lah istri kita masing-masing. Ya, ini wajib bagi orang laki-laki, harus ngerti, harus tahu ini, ajarkan. Kalau nggak tahu, kita nanti yang dituntut. Versinya ada, ini hadisnya. Ya, tuntutan buat seorang istri kepada suaminya. Apa dibilang? Tuh, si ibu jangan masuk surga dulu kata malaikat. Jangan apa? Buang ajarin waktu hidupnya istrinya. Apa yang tentang masalah mandi wajib, masalah wudu, mesti masuk surga, tertahan tuh. Masuk dulu hampir mana neraka. Kenapa? Harus diselesaikan dulu permasalahan yang terjadi waktu di dunia. Ya, repot pun hidup. Di dunia ini bukan buat main-main. Tempat kita bercocok tanam. Ya. Artinya bercocok tanam apa? Tanamkan kebaikan untuk mencapai akhirat. Ya. Dunia ini bukan tempat ditinggal, bukan. Ya. Tempat orang tinggal. Berarti kita meninggalkan dunia siap untuk membawa kebaikan di susah hidup di dunia, jangan kira enak. Ya, tuntutan pasti ada nanti. Ya. Nah terus ya, nah itu masalah haid. Jadi harus ditanya dulu. Dan kalau lagi haid, itu kebiasaan kita nih orang perempuan, kalau bisa ketika haid itu rambut jangan sampai terbuka. Kan adanya anak kita nih, apalagi nggak pakai jilbab atau pakai kerudung, ketika datang haid, dia naik motor atau naik sepeda, terbang aja rambut. Iya. Padahal lagi dalam keadaan kotor, belum bersih, rambutnya terbang, nanti nuntut tuh rambut. Ya, ini bikin halus dong, halus tapi membahayakan. Ya. Makanya kita kalau punya istri ketika datang haid tanya, Bu, lagi haid? Iya. Nah ketika dia buka jilbabnya, kerudungnya, taruh di tempat tidur atau di mana kayak gitu, dibuka kerudungnya, dia nempel nggak ada rambut di jilbabnya? Kalau ada, ambil, kumpulin. Dulu saya punya ibu, punya orang tua, kok rambut dikumpulin? Iya nih rambut dikumpul lagi haid. Terus rambutnya dikumpul, dimasukin dalam kantong plastik. Nanti ketika dia selesai dari haidnya, tuh rambut
mandi itu, ikut dimandiin, habis dimandiin dikubur. Tuh kalau orang dulu gitu, kalau sekarang gimana? Ayo saya tanya. Mas, tuntutan tuh. Ya. Nanti tuh rambut ngomong, saya di dunia nggak ikut dimandikan ketika dia lagi datang. Ya. Makanya dianjurkan pakai jilbab, hukumnya wajib bagi bagi perempuan dari mulai ujung rambut sampai kaki, yang terlihat cuma muka sama telapak tangan. Itu doang. Ya, ini harus kita ingetin nih anak-anak kita. Soalnya kita nanti yang repot kita orang laki, benar-benar kan? Nanti kita ada nih, nanti di kitab Ibnu Zuman itu jelas banget tuh bahaya yang akan menimpa kepada kita orang laki-laki adalah tuntutan seorang istri kepada suami. Tuh berat banget tuh nanti. Ya. Jadi ini pun bukan nikah yang enak-enakan kita, malah diberikan tanggung jawab berat lagi. Bukan enak-enakan nih, Ali kata awal jadi enak, awal kita kesannya tanggung jawabnya masya Allah. Ya mungkin yang tua-tua udah tahu dah. Ya kan yang kita rasakan sekarang kan mencari nafkah dong yang berat. Padahal masalah ini lebih berat lagi di masalah hukum, masalah ilmu. Ya, tuntutan untuk belajar itu wajib harus diajarkan. Ya. Nah, kemudian haid itu ya, udah. Jadi tanya berapa lama haidnya, kalau lebih dari 2 minggu berarti bukan darah haid lagi. Namanya darah istihadah, darah penyakit. Nah, kalau darah penyakit boleh untuk sholat. Kalau udah 2 minggu, 15 hari lah katakan ya. Itu bukan darah haid lagi namanya, darah istihadah. Ya. Nah, kemudian mandi nifas setelah melahirkan nih. Ya. Nah, kalau setelah melahirkan juga harus mandi. Ya. Pokoknya tadi lahir nih jam 5. Nah, habis melahirkan kira-kira udah selesai, darahnya udah keluar, wajib mandi tuh. Ya. Tuh, lain dengan yang namanya mandi apa tadi? Ada nifas, ada wilada. Kalau wilada itu setelah melahirkan udah lama tuh, kira-kira udah seminggu. Nah, itu baru mandi dan wilada. Nifas ketika baru lahir. Ya, paham tuh? Pas lahir anak, nah kira-kira udah nggak keluar darahnya, mandi tuh, itu namanya darah nifas. Nah, kalau lain kan darah wilada. Ya, udah melahirkannya udah lama, udah 40 hari baru wajib mandi. Ya. Nah, ada juga mandi istiadah tuh ya. Tadi tuh penyakit bagi yang udah selesai haid, ada darah istiadah. Nah, itu juga wajib dimandiin. Namanya mandi ada susah. Ya. Dan juga itikad ahli sunnah wal jamaah. Nih, ngikutin kepada kebiasaan-kebiasaan kita dah. Bagaimana caranya itu harus ngikutin. Ya, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan meninggalkan artinya mengumpat-umpat dan mengadu-ngadu. Nih, kasih tahu nih, tinggalin deh, jangan suka ngadu-ngadu orang. Kan biasanya istri-istri kita kan enak banget siang hari dan sambil ngopi sambil ngeteh ngobrol lah. Laki lah enak banget katanya. Laki gua mau payah. Tiap hari makanya aku bro. Diaku kita. Ya, laki lu enak malah baru pulang di mobil katanya. Meriah pulang. Mikirin. Laki-lakinya enak kalau di rumah payah lupa lu. Tuh tetangga kita habis beli motor, nggak dicapuk banget motornya. Lu mau payah sepeda lu beli. Jangan, ya jangan biasa itu. Kalau perempuan kalau udah nongkrong ngumpul begitu itu berbahaya. Ya. Ada kan luar begitu lah ya. Kalau makan kacang
goreng sama teh manis teh jempol, nah tidak itu biasa lah tuh. Dulu Amin ada nyari putu, ya. Padahal bukan itu, kita kalau di jam-jam saat itu Rasulullah itu di jam-jam itu, masya Allah, sama istrinya tidur di pangkuan istri. Ngapain? Satu-satu kepala jempol. Ya bukan disuruh ngumpul buat istri kita bukan. Ya boleh ngumpul boleh, tapi bukan berbicara yang gitu, ya. Oke ya. Ya kalau memang sih kalau sekarang yang namanya orang tua udah nggak ada rasa cita-cita, udah enggak. Yang ada apa? Kasih sayang. Kagak ada nenek-nenek kakek-kakek cita-cita. Ada lagi? Nggak ada. Yang ada apa? Rasa kasih sayang. Tuh Pak Haji tuh udah ngalamin kan tuh. Ya Pak Haji ya. Kalau cinta udah nggak ada kasih dan sayang. Makanya kalau Pak Haji Darso nama istrinya sayang, cakep banget. Kita contoh itu. Ya Rasulullah namanya apa? Ya Humairah, wahai yang pipinya merah. Cantik panggilannya, masya Allah. Coba Ali istrinya manggil itu cakep banget. Lu ngaji di mana nih? Dijahitin, cakep banget. Besok lu ngaji lagi orang-orang lain udah datang duluan. Kakak bantu istri bilang, dibina pun, dibangun, dibina, dikit-dikit, jadi cakep, Islami, ya. Ya Rasulullah namanya kan dengan kata-kata ya Humairah, wah yang pipinya merah. Lalu dibalas sama istrinya, apa sayang, tuh cakep enggak? Ya, pulang dari berdakwah Rasulullah dibukain pintu, berbalik istrinya setelahnya buka pintu, Rasulullah balik badan, dicium dia punya keningnya jidatnya, masya Allah. Pernah kita gitu? Pak Haji gimana? Iya tuh, ngalamin udah. Senang atau istri? Cakep banget. Tuh kalau yang begitu Pak Haji kalau belum menikah jangan kubur dulu. Ya, istri yang begitu tuh taat sama suami dan suaminya juga sayang, masya Allah. Baik di jannah itu, ya. Rumah tangga pulang sana surga, ya. Baik di jannah nanti. Terus ya. Dan meneguhkan jangan berdusta. Nah, ini dusta nih, ngebohongin, ya, dikit-dikit ngebohong, nggak boleh. Kalau seorang istri kita lagi bekerja atau lagi berangkat kerja, istri itu kita pesan, Bu, kalau seandainya kata saya belum pulang, jangan keluar. Kalau sekarang, ya, laki jalan dia ikut jalan. Padahal Rasulullah ada salah seorang sahabat, rumahnya ibunya, bapaknya di bawah, anaknya di atas. Satu rumah, satu atap. Suaminya mau berjihad, berjuang di jalan Allah. Dipesan sama istrinya, suaminya, Bu, kalau saya belum pulang, jangan kemana-mana. Lalu datang utusan dari seorang sahabat, bilangin ke istrinya bahwa bapaknya sedang sakit. Bapaknya sedang sakit. Dijawab sama istrinya apa? Maaf ya, karena suami saya belum pulang, jadi saya belum bisa menjenguk orang tua. Pulang utusan, datang lagi ngebilangin, Bu, bapaknya udah Senin Kemis, tolonglah tengokin. Maaf, suami saya pesan kalau
Kalau belum pulang jangan kemana-mana dulu. Pulangnya utusan, datang lagi besoknya, Bu, Bapak udah meninggal dunia, suami saya belum pulang juga. Akhirnya kagak dijenguk juga kan, karena dia taat sama seorang suami. Kalau menurut kita, orang kebangetan banget. Dari mulai bapaknya sakit sampai tinggal Senin Kemis sampai meninggal dunia belum juga mau datang. Kata kita orang kebangetan mau ada cara burhaka loh. Kalau kita, benar nggak? Kalau kita dibilang anak durhaka, padahal seorang istri yang tadi taat sama suami atas perintah suaminya jangan kemana-mana, lalu diadukan nih kepada seorang tadi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang istri dari mulai bapaknya sakit sampai Senin Kemis sampai meninggal dunia, ini orang nggak mau tengok orang tuanya yang bapaknya udah meninggal. Apa Rasulullah marah? Malah Rasulullah tersenyum. Apa jawaban Rasulullah? Itu seorang istri yang taat kepada suaminya, karena dia taat kepada suami menyebabkan orang tuanya meninggal dunia, maka orang tuanya itu masuk surga. Subhanallah. Ada nggak istri kita yang begitu nih? Belum dibilangin aja lari duluan. Bapak sakit, langsung kabur. Kabur. Padahal Rasulullah bilang karena seorang istri yang taat atas perintah suaminya menyebabkan bapaknya masuk surga. Kalau kita banget orang dari mulai sakit sampai meninggal nggak dijenguk juga, padahal itu seorang istri luar biasa taat dan patuhnya terhadap suami. Itu boleh, ya. Itu di atas pun, tinggal turun doang dari atas ke bawah rumahnya. Sama mau ikut. Hah? Sama mau ikut di atas juga. Tinggal turun doang dari atas ke bawah, karena belum izin dari suaminya nggak turun, padahal orang tuanya di bawah. Lah kalau kita doh ya, saking tapi taat dengan suaminya, ya. Ya, nah lanjut ya. Jadi jangan dusta tuh, ya. Dan menjauhkan daripada segala dosa jika tiada suaminya mengetahui ilmunya, ya. Jadi kalau suami kagak tahu, jangan melarang daripada suaminya apa istrinya untuk belajar agama. Ini suami nggak bisa ngajarin istrinya agama, jangan dilarang istrinya untuk menuntut ilmu. Tapi suaminya istrinya izin dulu dengan suami, ya. Kalau suaminya nggak ngerti atau cara ngajarkannya, masalah mati wajib tadi, masalah mandi janabah, masalah mandi istiadah nggak ngerti, nah dia harus belajar dengan gurunya. Nah suami yang nggak mampu untuk mengajarkan istrinya, izinkan ke seorang istri untuk belajar. Ya, jangan dilarang. Kalau dilarang orang jadi dosa. Udah nggak ngajarin, larang, double itu dosa. Ya, paham tak? Ya kalau mau belajar dua-duanya bagus kan? Dua-duanya belajar, cakep banget ya. Suami istri belajar, gitu ya. Terus ya. Kemudian maka diajarkanlah kepada istrinya dan tiada harus atas suaminya mencegah ia daripada belajar ilmu. Jadi jangan dicegah tuh, ya. Kalau istrinya mau belajar agama, kita sebagai suami nggak mampu, ya jangan dilarang, ya. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu apa? Wajib. Ya, wajib. Ya. Wajib untuk siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Yaitu wajib atas setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Ini belajar menuntut ilmu, ya. Ini kayak kita nih, begini menuntut ilmu wajib. Kalau kita nggak tahu, wajib belajar harus tahu. Ya, karena menuntut ilmu itu adalah fardu apa? Fardu ain. Ya. Masalah sholat kita harus belajar. Kalau nggak dengan ilmu, lah terbalik, ditolak. Itu Ibnu Zubair mengatakan fa'alimun bil ilmi lam ya'malan amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Segala amal perbuatan apapun yang bersumber ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya ditolak. Jadi harus dengan ilmu. Nah terus ya. Dan demikian lagi wajib atas laki-laki memberi belanja atas istrinya. Nih belanja nih, belanja jangan gede-gede pun. Ya, sekedar kemampuan kita kasih tahu, jangan kasih tahu sekarang, kemarin, sebelum nikah. Lu nikah sama gua punya kemampuan terkasihnya gini. Jangan udah nikah, aco. Ya, tuh bisa bakyak melayang itu. Bakyak melayang, gorengan nyetir. Iya. Ya. Bilang kalau kemampuan kita berapa ya kasih tahu. Nafkah wajib, ya, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, ya. Dan segala yang memiliki dia dah, milik dia dah, apaan yang punya, ya. Ibu jalan-jalan duit buat gajian nih, jalan ke toko emas, beliin. Senang nggak tuh? Senang banget. Ya, senang banget. Kapan nyenangin istrinya coba? Ya. Nah terus, ya, baik itu makanan dan pakaian yang diberikannya, maka adalah sekaliannya itu daripada yang halal. Yang halal pun kasih. Jangan memang dia dikasih dia, jangan. Ya. Karena ada tuh ya, kullu lahmin nabata min syuhtin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, walaupun hanya satu lukma, satu suap daripada barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka orang itu jaminannya adalah neraka. Tuh, satu suap. Ya, satu suap nasi yang kita masukkan ke dalam perut kita yang akan menjadi daging itu adalah haram, dan orang itu pantasnya masuk ke dalam neraka. Ya, habis itu dulu ya, cukup ya? Belum? Cukup? Iya, habis ini dulu deh ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Insya Allah kita sambung lagi di minggu yang akan datang, yaitu kita lanjutkan masalah-masalah yang mengenai tentang, ya, apa namanya, uluran tangan kepada istri kita terhadap nafkah yang kita berikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini besar manfaatnya buat kita bersama dan mendapatkan, ya, maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menjalankan kehidupan di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi'ana wa qarbatina fi dinina ma'al kulli zawajaka wa salatu alaikum Mustafa. Allahumma hdina min indik wa bin alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina ya Allah min barakatik wa bisna wa safik wa bi'afik bidini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bila kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.